Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngaji kitab Mempati Fikih yang ini udah juz 2. Lanjutkan bab kemarin setelah bab sesuci atau membersihkan najis. Sekarang lanjut bab istinja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Al istinja utawi kikubab mertelake sesuci. Istinja itu sesuci. Nah, kalau bahasa Jawanya itu cewok atau cawik atau membersihkan kemaluan setelah buang air. Soal, ma iku apa al istinja utawi sesuci? Jawab, wa utawi istinja iku ghuslus sabilaini. Masuh dalan loro. Bilma iklawan banyu liizalatil khoriji krana ngilangi perkara kang metu min huma saking sabilaini atau dalan loro. Kal bauli kaya uyuh wal ghaiti lan tai. Jadi istinja adalah membersihkan jalan dua, yakni kobul atau dubur, untuk menghilangkan benda atau barang yang keluar. Semisal habis kencing atau habis buang air besar, nah maka harus dibersihkan. Soal hal ya juzu ana ta wenang apa istinja bil hajari kelawan watu? Jawab, ya juzu wenang apa istinja bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Hatta tazula sehingga ilang apa najasatu najis minal mahalli saking panggonan. Apakah boleh istinja atau bersesuci dengan batu? Jawabnya boleh. Dengan 3 batu sampai hilang najisnya. Jadi misal habis buang air kecil tidak ada air, itu boleh pakai batu. Tapi tentunya batunya yang bersih ya. Yang bersih, yang kering, dan sampai menghilangkan benda yang keluar tersebut, semisal kencing, semisal kotorannya. Lanjut, furudul wudu'i utawi kikubab mertelake pira-pira fardune wudu. Kam iku pira furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu? Jawab, furudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang kawal iku aniyatu niat indah ghuslil wajhi nalikane masuh wajah. Jadi fardu wudu ada 6, atau kemarin sudah disebutkan juga. Yang pertama niat. Niat itu kapan waktunya niat? Yakni sebelum membasuh muka. Jadi niat itu dilakukan sebelum melakukan fardu yang pertama kali. Jadi fardunya wudu kan kemarin ada 6, niat membasuh muka. Dan sebelum membasuh anggota pertama yang menjadi fardunya wudu itu niat. Niat dulu sebelum membasuh. Jadi bukan niatnya bukan pas pertama pas masih mencuci tangan, itu bukan ya. Jadi pas mencuci tangan itu kan masih sunnah. Nah, nanti ketika sebelum membasuh muka itu baru niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslu wajhi, membasuh wajah. Asali utawi kang kaping telu iku ghuslu yadaini, membasuh tangan loro, ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai 2 siku. Membasuh wajah yang kemarin jelaskan semisal begini harus basah semua wajahnya, termasuk dahi ini juga wajah, sampai samping-samping bawah ini juga wajah harus basah. Terus tangan juga siku-siku harus basah. Jadi begini, mutar harus basah, jangan sampai ada yang masih kering, tidak terkena basuhan. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku masku ba'di rosi, ngusap sebagiannya sirah. Nah, sebagian sirah itu apa ya? Pokoknya yang anggota dari kepala, bisa di atas ini atau di belakang juga boleh. Ini sebagian kepala. Au sa'rihi utawa rambute sirah. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masuh sikil loro, ilal ka'baini tumeka polok loro. Asadi utawi kaping 6 iku atartibu tertib. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Terus yang keenam tertib. Tertib itu ya urut ya, tidak boleh bergonta-ganti. Semisal habis membasuh muka langsung membasuh kaki itu tidak boleh, harus urut tadi.
Soal kami kupiro sunanul wudu'i utawi pira-pira sunah wudu. Nah, kalau tadi fardhunya wudu, ada juga sunahnya wudu. Apa yang menjadi nilai tambah ketika berwudu? Soal kam sunanul wudu, sunanu jawab sunanu utawi pira-pira sunah wudu iku kasirotun akeh. Minha iku setengah saking kasiro iku atasmiyatu maca bismillah. Jadi termasuk sunah wudu membaca bismillah. Bismillah baru niat. Bismillah terus membasuh tangan sebelum berwudu itu juga sunnah. Wa ghuslul kafaini lan masuh epek-epek loro. Nah, sebelum wudu kan bismillah terus membasuh tangan. Itu membasuh tangan sebelum wudu ya maksudnya, epek-epek itu telapak tangan itu. Atau cuci tangan lah, itu juga sunnah. Wa ghuslul kafaini lan masuh epek-epek loro qabla idkhalihima, sadurunge manjingake epek-epek loro al ina ing wadah. Jadi sebelum menyentuh tempat air atau semisal wudunya di tempat air yang lebar atau di kolam ataupun di keran, sebelum mulai wudu kan dicuci tangannya dulu, itu sunnah. Wasiwaku lan siwakan. Nomor 3 siwakan. Siwakan itu kalau sekarang ya gosok gigi. Gosok gigi itu juga termasuk sunnah sebelum berwudu. Wal maldatu lan berkumur atau kekemu. Berkumur juga termasuk sunnah. Wal istingsyaku lan nyeropot banyu marang irung dan menghisap air ke hidung. Jadi yang kemarin jelaskan juga bukan sekedar mencuci hidung seperti ini, tapi kita mengambil air dan kita hisap airnya ke hidung dikeluarkan lagi, itu sunnah. Wa masku jami rosilan ngusap sekabehane sirah. Kalau mengusap sebagian kepala tadi fardu, tapi kalau mengusap semua kepala itu sunnah. Wa maskul udunaini lan ngusap kuping loro. Rupane zahirihima jabane udunain wa batinihima lan jerone udunain. Termasuk mengusap telinga ini juga, atau membasuh telinga itu juga sunnah. Jadi kadang ada yang nggak tahu karena kebiasaannya wudu seperti itu, mungkin mulai berkumur, mencuci tangan, mencuci wajah dan seterusnya, dikiranya itu semua fardu, padahal kan tidak. Jadi semisal airnya sangat terbatas ya, cukup untuk semisal 1 ember atau 5 liter gitu, kira-kira kalau untuk membasuh semuanya nggak cukup ya, kita cukup gunakan untuk membasuh yang wajib saja gitu. Atau semisal pas puasa di siang hari kita berwudu, semisal kita berkumur nanti malah takut airnya malah masuk ke mulut kita yang akhirnya membatalkan puasa, ya tidak perlu berkumur, dilewati saja berkumurnya, karena itu termasuk sunnah juga, bukan menjadi syarat sahnya berwudu. Wa tahyilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al kasyifati kang ketel. Termasuk nyela-nyelani jenggot itu semisal jenggotnya panjang atau banyak brewoken gitu ya. Kalau wudu itu ya sunnah juga pakai jari, semisal di sela-selani gini. Intinya dimasukkan jari-jarinya atau biar airnya masuk ke sela-sela jenggot, itu sunnah juga. Tapi kalau tidak ya nggak masalah, itu sudah karena sudah bagian dari muka sudah dibasuh, sudah nggak masalah. Tapi untuk nyela-nyelanya biar airnya benar-benar masuk itu sunnah, kecuali kalau diragukan semisal jenggotnya ada kotorannya, lah itu kan harus dibersihkan dulu, jatuhnya nanti harus membersihkan najisnya dulu gitu. Maka ya wajib membersihkan najisnya. Wa tahyilu asabiil yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Dan begini nyela-nyelani itu ya intinya membersihkan sela-sela jari-jari tangan, jari kaki itu juga sunnah. Wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ngatasé kang kiwa. Jadi mendahulukan yang kanan juga termasuk sunnah ketika berwudu.
Watasli sulan ngaping teloni, dan membasuh 3 kali. Setiap bagian dibasuh 3 kali juga sunnah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu maksudnya tidak terputus. Jadi semisal habis membasuh muka, langsung tangan, tidak berhenti dulu, nanti baru dibasuh lagi. Itu termasuk sunnah. Apa boleh berhenti? Boleh, semisal ada udzur. Ketika berwudu ternyata airnya habis di tengah-tengah, terus kita harus ambil lagi itu. Baru melanjutkan wudunya itu boleh. Tapi ada sebagian pendapat yang membolehkan asal kira-kiranya jangan sampai kering anggota yang dibasuh tadi. Tapi kalau kering berarti mulai lagi dari awal. Misal habis mencuci muka, terus airnya habis, kita ambil, terus selama belum kering wajahnya yang dicuci tadi atau yang dibasuh tadi, boleh langsung diteruskan ke anggota yang lainnya. Wa du'a lan donga ba'dahu sakwise wudu, dan berdoa setelah wudu juga termasuk sunnah. Itu sampai di sini dulu untuk bab tentang istinja dan sunnahnya wudu. Kemudian nanti lanjut lagi tentang perkara yang merusak wudu ya. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.